berdiri itu menjadi rukun, artinya harus dikerjakan. Berdiri itu di dalam sholat fardu. Kalau tidak di sholat fardu, boleh kita sholat dengan duduk walaupun mampu berdiri. Kan sujud cepat sholat, ya. Sujud pertama krosor untuk kasar, ya. Akhirnya enggak pindah, ya. Tidak geser karena apa? Lengan bajunya ini agak panjang, dibuat sujud nggak boleh. Atau sarungnya terlalu ngelembret dibuat sujud nggak boleh. Itu namanya sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakannya yang ada pada dirinya. Yang dipakai itu maksudnya. Kalau kita sapu tangan nggak apa-apa, sapu tangan ditaruh sujudi, ya. Kemudian dianu lagi nggak apa-apa. Itu. Kecuali perempuan. Maksudnya? Perempuan kan kadang-kadang pakai lah makanya perempuan juga nggak boleh sujud kepada itunya, kepada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya itu. Lengan muknanya panjang, dibuat sujud nggak boleh. Kalau sajadah ya boleh karena itu tidak bergerak dengan gerakan kita, lepas dari kita itu. Yang nggak boleh yang ada di kita itu, ya. Itu nggak boleh. Ya, itu ya. Yuk jangan disebul ya, sholat kok nyebul ya. kan rodok kasar disebul. Iya itu kan kasar, rodok kasar. Baca gini. Nggak boleh. Nah, ini ya. Hubungannya Ustaz. Ya. Misalnya setelah makan nggak kumur ada selilit. Betul. Ada selilit pas pada waktu sholat. Betul. Ini apa wajib dibuang, dibuang. Oh iya. Nah, ini jadi sholat itu ya tidak boleh makan. Maksudnya makan itu makanan yang masuk pada orang yang sholat itu membatalkan. Kalau makannya memang gerakannya si embo, masuk makan si embo, si ngeler barang nyeduk itu kan nggak boleh. Gerakannya itu. Kalau makanannya, iya makanan kan, makanan masuk itu nggak boleh. Sekecil apapun nggak boleh. Itu namanya makan, ya. Kalau ada sisa makanan yang terlepas ketika kita sholat, ya apa gitu? Ya kita keluarkan, ya kita keluarkan. Kalau itu tempatnya bukan masjid nggak apa-apa kita ludahkan. Kita ludah nggak apa-apa sholat itu. Tapi kalau tempatnya bukan masjid, kalau masjid kan nggak boleh ludah di masjid. Parpetnya api di doni ya, nggak boleh. Ya kita taruh sinilah. Betul ya, bisa taruh sini. Biasanya kita gini toh. Betul, kita sembur boleh, kita ambil boleh, kita kesak nanti dikeluarkan lagi. Ya. Kalau gede ya, selilitan isinya durian ya. Loh ya. Iya, kalau biasanya tuh kalau kita makan ada kelapa-kelapanya itu loh ya. Itu yang sering itu. Entah kincaunya kelapa atau ada kelapa-kelapanya, nanti sholat lu kok terasa, jangan ditelan. Kalau ditelan batal sholatnya. Makanya harus dikeluarkan atau ditaruh di sini nggak apa-apa. Kalau taruh sini kelihatan temannya ngelirik, oh boy gitu pinggirnya gitu ya. Termasuk riya, ya riya itu nggak boleh ditelan. Ya kalau ludah nggak apa-apa. Makanya riya nggak boleh ditelan. Ya dikeluarkan di sini, taruh sini ya. Ya, atau diambil nggak apa-apa karena nggak najis itu. Umbel kan nggak najis, ludah kan nggak najis. Itu. Sudah. Wal hadi asyara utai kang nomor 11 iku al julusu lungguh baina sajadataini ing dalam antarane sujud loro. Fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Sawaun padha salat sapa wong ko iman hale ngadeg au muttajian utawa turu miring. Yang nomor 11 rukunnya sholat artinya yang harus dikerjakan di dalam sholat yaitu duduk di antara kedua sujud. Jadi sujud itu 2 kali. Tengah-tengahnya sujud itu harus ada duduknya. Ya. Walaupun baik sholatnya itu dengan tidur miring. Orang sholat tidur miring itu, loh bagaimana sujudnya? Ya sempurnakan.
Kalau memang mampu, kalau memang mampu ya nggak apa-apa kalau sudah mampu. Kemarin kan saya terangkan, berdiri itu menjadi rukun, artinya harus dikerjakan. Berdiri itu di dalam sholat fardu. Kalau tidak di sholat fardu, boleh kita sholat dengan duduk walaupun mampu berdiri. Boleh sholat dengan tidur miring walaupun mampu dengan duduk. Tapi ketika sujud dan duduk tadi itu, kita harus bangun duduk tadi gitu. Gak turun miring tok ini apa sujute ya nggak bisa gitu. Tidur miring ya tidur miring, tapi sujud dan itunya bangun untuk itu ya. Lah kalau miring terus ya nggak bisa, dia apa miring terus ya. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, wong sakit memang loh itu ya. Itu jadi duduk di antara kedua sujud itu termasuk rukunnya sholat yang nomor 11 ya. Baik sholatnya itu sholat dengan berdiri, dengan duduk, atau dengan tidur miring ya. Kalau sudah tidur melumah itu nggak bisa, sudah memang sudah betul-betul nggak mampu. Tidur miring itu masih tadi itu bisa saja dia mampu, cuma sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu ya nggak boleh. Selama masih bisa duduk ya harus duduk, selama bisa berdiri ya harus berdiri. Itu fardu, karena qiyam atau berdiri itu menjadi rukun dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah enggak. Makanya boleh sampean sholat sunnah dengan duduk ya. Ingin sholat sunnah dengan duduk nggak apa-apa. Kalau mampu pahalanya separuh gitu ya. Berarti bangga oleh blas. Iya. Wa qalluhu tawilu setitik julus iku sukunun anteng ba'da harakati a'dha'ihi ing dalem sause obahe pira-pira anggotane wong. Jadi duduk di antara kedua sujud itu minimal paling sedikit diam setelah bergerak. Jadi mari sujud gini gerak, lo gerak gini meneng dhisik, lo lagi ini kan langsung berarti itu. Kalau begini kan mentul tok. Jadi ada teknya gitu. Makanya saya sering mengatakan itu apa tumak ini tek 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 gitu ya. Allahu Akbar tek, sama Allahu hamidah tek tek tek. Ada teknya gitu. Ya tapi nggak mulai tek ya. Yo. Nah, ya. Wa akmaluhu utai luwes sedidik utai sempurnane julus baina sajadataini iku azyadatu lebih utawa nambahi ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sukun ba'da harakati a'dha'ihi bidu'a iklawan doa alwaridi kang kuwarit fi ing dalem julus. Jadi yang sempurna ya apa? Lebih dari tadi itu. Lebih dari sekedar diam. Artinya apa? Lebih dari sekedar diam itu diisi dengan baca doa yang sudah kewarid, yang sudah ada dari Kanjeng Nabi. Apa itu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Kalau sudah baca doa itu pasti tumaknina. Ya tumaknina sudah. Itu agak lama itu ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu sudah full tumaknina itu. Full tumaknina. Falau lam yajlis mongko lamun ora lungguh sapa wong baina sajadataini ing dalem antarane sujud loro. Bal soro balik dadi sapa wong ilal julusi maring lungguh iku akrabu luwe cedhek. Lam yasiha mongko ora sah apa ya se julus. Jadi seandainya ada orang tidak duduk di antara kedua sujud, tapi orang tersebut lebih condongan, lebih dekatan duduk, tidak mendekati duduk, tidak duduk, mendekati duduk, ya apa? Maka tidak sah, ya, maka tidak sah.
ada tambahannya. Saatnya sujud tadi itu yang terakhir harus pantatnya, bokongnya itu harus lebih tinggi daripada kepalanya. Loh, kok ada begitu aja? Iya, begini. Sampean sholat diundak-undakan. Ya. Nah itu ya, undak-undakan. Biasanya kalau di pondok nggak muat masjidnya itu, artinya sholat diundak-undakan. Ya. Loh, undak-undakannya nggak cukup dengan kita itu kalau sujud. Akhirnya sujudnya kepalanya ada di undak-undak yang satunya. Loh ini otomatis ya bokongnya nggak lebih tinggi daripada kepalanya, nggak sah sujudnya seperti itu. Iya kan, ini undak-undakan begini, kita sholat sini, itu Pak sujud ke sini, ke undak-undakannya itu. Kalau sujudnya ke tempatnya undak-undakannya yang bawah ini, ya nggak apa-apa, memang tinggi ya, bokongnya tinggi. Kalau tempat undak-undakannya yang kita sujudi, sedangkan kita di bawahnya, ya otomatis kepala kita dengan pantat kita sama sejajar, apalagi kepalanya yang tinggi gini ya, nggak sah ya, nggak sah ya. Itu rukunnya sholat ya. Seandainya kita lupa di dalam sholat, kita lupa rukun-rukun yang sudah yang telah ditentukan mulai dari Fatihah sampai tadi itu sujud, ada salah satu yang lupa, ya apa? Kita harus langsung kembali. Kita waktu sujud ingat kalau tadi tidak membaca Fatihah, harus langsung berdiri membaca Fatihah. Kemudian ya meneruskan lagi. Loh yang tadi rukuknya hangus karena belum waktunya, wong durung maca Fatihah wis rukuk. Lah gitu. Kecuali kalau kita itu ingatnya itu bertepatan dengan rukun yang sama. Rukun yang sama. Contoh, sampean sudah sholat wis, ya. Sampai 4 rakaat, bangun untuk rakaat keempat zuhur. Di tengah-tengah baca Fatihah, ingat, loh, rakaat pertama gak mau coba Fatihah. Ya apa ini balik? Yus gak balik, ya apa? Yus rakaat itu dijadikan rakaat pertama. Yus yang 3 hangus. Jadi sholatnya malah terus ditambahi 3 rakaat lagi. Nah, betul ya. Loh kalau jamaah ya apa? Sudah saya ulang ya tadi sebelum ke jamaah. Jadi kalau ada orang lupa ke rukun yang dikerjakan, ya, maka harus kembali kepada rukun yang ditinggal. Ya, nggak apa-apa. Harus kembali kepada rukun yang ditinggal. Jadi kalau kita umpamanya kita waktu sujud lupa tadi tidak baca Fatihah, ya harus kembali ke Fatihah. Ya. Kalau kita lupa Fatihah, ingat kita juga di waktu membaca Fatihah. Ya. Wong sholat itu baca Fatihah pertama, rukuk, i'tidal, sujud, terus mendapat berdiri ke 4 rakaat, ingat. Ya, ingat. Saya tadi rakaat kedua belum baca Fatihah. Rakaat kedua berarti. Berarti yang rakaat pertama sah. Rakaat kedua itu yang enggak sah. Nah, ya apa? Bukan mengulang. Ya rakaat, ya Fatihah sampean itu berarti sampean masih mendapat rakaat kedua. Jadi berarti sampean mendapat rakaat kedua. Lek sholat dhuhur berarti nambah 2 rakaat lagi. Ngerti ya? Ngerti. Jadi begini, ada orang tidak baca Fatihah, lupa. Lek sengaja malah dia nggak boleh kalau sengaja ya. Lupa nggak baca Fatihah. Terus waktu sujud atau waktu rukuk kok ingat belum baca Fatihah, ya harus kembali. Waktu i'tidal belum baca Fatihah, ya menengok baca Fatihah, cocok terus sujud. Ya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, baru ngelakuin. Terserah, tangan itu kembali begini nggak apa-apa. Ininya kan sekali lagi saya sama, ini naronya itu sunnah, ngangkatnya sunnah, megangnya sini sunnah ya. Yang jadi pokok itu rukunnya. Jadi kalau ada orang lupa tidak membaca Fatihah, tepat apa gitu, tepat sujud,
ya apa? Ya harus kembali berdiri untuk membaca Fatihah. Dah, kalau lupa membaca Fatihah, ingatnya ketika juga membaca Fatihah. Rakaat pertama nggak baca Fatihah. Rakaat kedua ngadeg mau coba Fatihah kan? Ya ngadeg. Loh, ini ingat, loh rakaat pertama mau durung mau coba Fatihah. Loh ya apa iki kembali? Ya gak bali, ya iku dadekno rakaat pertama. Loh gitu loh ya. Ya itu dijadikan rakaat pertama. Berarti sampean rakaat pertama tadi hangus. Lek sholat dhuhur berarti sholat 5 kali, 5 rakaat. Tapi yang pertama tadi itu tidak jadi. Gitu. Katakanlah di rakaat terakhir ketika Fatihah kita ingat, loh rakaat yang pertama tadi saya belum membaca Fatihah. Dah, rakaat pertama saya belum membaca Fatihah. Lah ya apa? Ya itu dijadikan rakaat pertama. Yang terakhir itu. Iya, lah ya apa? Yang 3 ini ya sudah nggak sah semua itu. Tapi sampean teruskan saja sholatnya, nambahi berarti 3 rakaat lagi. Berarti sampean sholat 7 rakaat nanti tadi itu. Nah ini kalau berjamaah nggak boleh kita kembali sendiri. Harus ikut imam. Contoh, sampean berjamaah sudah sujud, waktu sujud imam ya sujud, imam sujud. Dek, aku gak mau coba Fatihah atau lali mang. Ya aku mau coba Fatihah apa gak mau coba Fatihah? Nggak boleh kembali. Ya apa? Ya teruskan ikut imam. Nanti setelah imam salam sampai nambahi sak rakaat sih nggak ana Fatihah itu mang. Berdiri lagi menambah 1 rakaat. Gitu kalau berjamaah. Itu fadilahnya berjamaah. Tetap fadilahnya jamaah. Jadi sampean gak baca Fatihah di mana? Ya tetap seperti itu. Cuma nambahi 1 rakaat. Disitulah apa? Termasuk apa ya? Hikmahnya berjamaah kita. Kalau sholat sendirian kita harus rakaat ketiga kita ingat kalau rakaat pertama enggak baca Fatihah. Ingatnya di mana? Di waktu Fatihah. Ya berarti 1, 2 hangus. Kalau berjamaah enggak, cuma nambahi 1 rakaat saja. Tuh. Apa? Mamang atau lupa. Leda ingat. Ya kalau nggak ingat ya apa? Ya sudah lah nggak ingat ya. Ya. Nggak ingat ya. Jangankan apa? Jangankan itu apa? Rukun-rukunnya, sholatnya saja nggak ingat. Rekan wis mari, sangat wis mari, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ingat ya harus harus sholat ya, harus sholat. Pada waktu sholat itu ingat ya, harus salam kan berarti mengulang kan? Maksudnya ya Pak? Nah, misalnya iya. Sudah salam, betul. Tapi ingat Ustaz, tadi rakaat yang 2 misalnya, tadi kok baca Fatihah. Kalau masanya itu sebentar. Oh iya. Kalau masanya dari salam itu sebentar, Nah, kalau yang nanti, ya maka berdiri untuk mengerjakan rukun yang ditinggal tadi itu. iya. Seperti tadi prakteknya. Ya. Kalau Fatihah ya berdiri untuk Fatihah. Ya. yang diterangkan. Iya, iya. Kalau sudah lama dan sampai sudah ke WC, ya sudah diulangi lagi. Ya. Sudah lama atau sudah keluar ngidek najis barang ya, atau sudah apa hadas, ya otomatis sampai lama lagi menunggu untuk sholat untuk meneruskannya ya. Wasanya syara utai kang nomor 12